Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Nama saya Ali Syafi'i, dan saya akan mengklasterkan sebuah data ya, menggunakan apa yo menggunakan Kamedian. Oke. Sebelumnya kita harus menginstal 3 buah package. Yang pertama itu library Factor Extra kita install. Yang kedua library 3D Frost kita install juga. Dan yang terakhir library Gmedian. Jadi kita wajib buat apa ya? Buat mengklasterkan ini kita perlu 3 buah package. Langsung saja kita jalankan cara-caranya. Di sini saya akan membuat simulasi data 300 objek dengan 4 atribut atau kolom. Sebentar. Nah, kita kasih deskripsi membuat simulasi data 300 atribut 300 objek. Apa ya 300 atribut ya? Objek dengan 4 atribut atau kolom. Oke, caranya data kita kasih data saja, data satu ya, kita kasih nama data satu sama dengan Erbin matrix R norm. Lalu kita kasih 600 objek. Lalu di sininya 100 min, di sininya 5. Lalu di sini encall sama dengan 4. Sini di luarnya kita kasih koma. Lalu enter saja. Nah, di sini kita kasih matrix lagi sama ya. Ke kurung R norm. Sini 600 sama 600, minnya 100. Lalu sama encall sama dengan 4, di sininya 4. Kita run apakah berhasil atau sudah terinput ataukah belum. Nah, setelah berhasil, jadi kita selanjutnya akan melihat input apakah sudah masuk. Caranya kita masukkan data 1, lalu kita run. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, di sininya 250 redshift Tion Max Print. Ininya 50 row, jadi 250 sama 50 row. Kan. Nah, sini ada 4 atribut. Sininya baris. Lalu selanjutnya kita akan memberi nama kolom dan barisnya ini. Ini kolom kita ganti nama, nanti kita kasih ganti X. Lalu di sininya kita ganti dengan nama orang aja. Yang pertama kita lakukan adalah memberi nama. Kita kasih deskripsi terlebih dahulu, memberi nama kolom dan baris sebentar. Caranya call names data 1, lalu di luarnya
sama dengan C kutip 2 X1 kita ganti X1, lalu sininya kutip lagi X2, koma sini kutip lagi X3, koma di sininya kutip lagi ya terakhir X4. Oke, untuk kolom kita coba run terlebih dahulu. Nah, sudah berhasil. Lalu kita akan membuat row name-nya. Kita kasih perintah row names, lalu data 1 lalu sama dengan paste 0 kutip 2 kita kasih nama orang saja, orang, lalu sininya koma 1 and row data 1. Oke, kita coba apakah berhasil untuk mengganti sebuah baris ya. Kita run, row name berhasil ya. Oke, berhasil. Langkah selanjutnya kita akan melihat apakah data yang diubah tadi sudah terganti atau belum. Melihat data kolom dan baris apakah sudah diganti. Caranya kita panggil saja data 1, kita panggil data satunya taran. Nah, sini sudah terganti ya. Nih. Ya, di sini kita lihat sudah berganti nama orang. Sebelumnya kan belum ada orangnya. Lalu kita lihat di sini kolomnya sudah berganti jadi X1, X2, X3 dan X4. Oke, langkah selanjutnya kita akan lakukan sebuah menentukannya jumlah cluster terbaik menggunakan metode silhouette saja ya. Karena silhouette itu ya silhouette. Oke, caranya kita kasih deskripsi terlebih dahulu. Menentukan jumlah cluster terbaik menggunakan metode silhouette. Silhouette, T-nya 2 ya, jangan sampai lupa. Nih, oke. Kita kasih kutip saja biar teman-teman bisa mentelaah dengan baik metode apa yang kita gunakan, metode silhouette. Nah, seperti itu. Lalu kita enter saja. Caranya itu envis ya guys ya, envis. Salah, maaf. Mulut saya ini envis. Copy. nbclus ya guys ya. nbclus punya satu saja, kalau dua us. nbclus data kita masukkan data kok 9 sih. Data 1 ya guys ya. Lalu kita masukkan kata perintah cmedian. kg median. Oke, kita run, coba apakah berhasil teman-teman. Kita langsung saja kita run. Nah, ini terjadi error ya guys ya di fish mbclus. Oke, kita cari kesalahannya terlebih dahulu ya guys ya.
Sebentar. Oke, sepertinya ada di salah, bukan salah ya. Sepertinya kurang memasukkan kata T. Kalau T-nya satu saja, kalau dua, gitulah. Oke, kita run. Nah, sudah ya. Jadi kita akan, nah ini adalah hasil dari plot nih, optimal number of cluster gitu lah. Menekan number of cluster. Nah, sini titiknya di 5. Oke. Selanjutnya kita menentukan jumlah cluster sudah ya. Lalu kita melakukan clustering ke median gitu guys ya. Caranya kita kasih deskripsi terlebih dahulu. eh di sini kita kasih melakukan clustering clustering k k k mesian median. Oke, caranya kita kasih perintah cl ya guys ya. Lalu k mediannya kita panggil median, lalu sama dengan buka kurung, nanti buka kurungnya langsung ke g median saja, median, lalu baru kita buka kurung, lalu kita kasih data 1. Oke, kita coba apakah ini berhasil. Kita akan coba run ya guys ya. Nah, berhasil. Lalu melihat hasil clustering ke mediannya ya guys ya. Jadi kita kasih deskripsi terlebih dahulu. Melihat hasil clustering ke mediannya ya guys ya. Oke, kita masukkan perintah print saja guys ya. Print cl lalu k median. Oke, kita run. Nah, ini adalah hasilnya ya guys ya. Nah, nih ada mediannya 1, 2. Tuh ya guys ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan clustering Kamin sebagai pembanding nih guys ya. Melakukan clustering Kamin sebagai pembanding. Kita akan melakukan banding guys ya, bukan banding hukum ya guys ya. Jadi langsung saja cl titik means lalu kita kasih sama dengan Kamis ya guys ya. Lalu kita kasih data 5, data 1. Oke, kita run, kita langsung run. Error ya guys ya, error. Oke, kini saya kurang koma ya guys ya, jadi tidak jadi error loh. Oke, langsung saja kita run. Oh, error lagi. Gimana ini guys, jadi error terus loh. Oke guys ya, jadi saya salah, mohon maaf atas pribadi saya. Jadi ada yang salah tadi, maaf. Jadi saya kan ini datanya data 1 ya, jadi saya kan tadi menggunakan data 1, tidak menggunakan data yang tidak ada satunya gitu guys ya. Jadi di sini 5 saya ambil dari
Dari apa? Yo. Tadi hasil Kamedian tadi, melihat clustering Kamedian tadi ya. Oke, kita melakukan banding lalu berhasil. Lalu selanjutnya kita akan mengapa ya? Mengambil sih, bukan. Melihat hasil clustering kamisnya. Tadi melihat pembandingannya, melihat hasil clustering Kamiens. Oke, caranya itu kita kasih kata print saja. Print lalu buka kurung CL Kamiens. Oke, kita coba run apakah berhasil. Nah, sudah berhasil. Jadi di sini ada orang-orang. Nah, tuh, ya. Oke. Setelah berhasil, lalu kita langkah selanjutnya melihat hasil clustering Kamedian dalam bentuk tabel. Melihat hasil clustering Kamedian dalam bentuk tabel ya guys ya. Caranya DD Ali, DD1 lalu sama dengan data 1, data frame lalu buka data 1, sini kita kasih CL lalu Kamedian ya guys ya. Ini bukan titik, kita menggunakan koma saja. Titik Kamedian kasih dolar cluster. Oke, kita run apakah berhasil. Tapi bohong guys. Oh, error lagi. Jadi terjadi error. Apakah saya salah memasukkan sebuah perintah ya guys ya. Kita coba otak-atik. Kita coba ya guys ya. Oke, jadi saya salah. Tidak salah ya, jadi saya memasukkan kata S tadi. Jadi seharusnya tidak harus menggunakan S ya, bisa pakai kopi ya guys ya. Maaf. Kita run. Belum. Kita run. Ya, berhasil ya guys ya. Jadi kita sudah berhasil melihat clustering dalam bentuk tabel ya guys ya. Kita lihat tabel Kamedian yang tadi kita buat. Caranya melihat tabel yang sudah kita buat. Caranya DD1 DD1 kita run. Dan ini adalah hasilnya. Nah, Kamedian cluster. Oke. Aduh, sebentar. Langkah selanjutnya
kita melihat hasil clustering dalam bentuk tabel. Clustering Cummins ya tepatnya, melihat hasil clustering Cummins dalam bentuk tabel. Melihat hasil clustering dalam bentuk tabel. Caranya kita kasih, kan tadi DD1, masa gak ada DD2 nya, jadi kita kasih nama DD2 saja. Lalu data titik frame, lalu kita kasih data, buka kurung dulu terlebih dahulu, data 1 CL Cummins, lalu kita kasih dolar cluster. Apakah berhasil ya guys ya? Coba kita run saja langsung. Nah, sudah berhasil. Lalu kita melihat tabel clustering Cummins. Caranya DD2, kita panggil perintah DD2. Nah, ini ya guys ya. Oke, setelah berhasil selanjutnya melihat hasil cluster seluruhnya. Jadi melihat hasil cluster seluruhnya, jadi dalam bentuk tabel. Caranya DD sama dengan data titik frame data 1, DD 1 kurung kurawal, lalu ininya koma 4, DD koma dulu, DD2 koma 4. Oke, kita run. Nah, kita melihat hasil cluster seluruhnya. Caranya kita masukkan perintah DD. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini ada DD1, DD2. Oke, setelah berhasil ya guys ya, kita akan setting untuk membagi layar grafik. Sebaiknya kita menjadi 2 kolom saja ya guys ya. Jadi caranya kita kasih deskripsi terlebih dahulu. Di sininya kasih setting untuk membagi layar grafik
grafik grafik grafik menjadi dua kolom. Caranya par, kita masukkan saja perintah par, buka kurung, lalu m pro sama dengan c 1.2 koma. Oke, Gidaran. Ya, berhasil. Lalu kita akan membuat grafik komediannya ya guys ya. Caranya oke, Gidaran. Ya, dan di sini sudah ada komedian ya guys ya. Hasil grafik komedian. Selanjutnya menentukan center dari klaster komedian. Caranya poin oke, Gidaran. Nah, berhasil ya guys ya. Lalu membuat grafik Cummins. Caranya upload. Oke, Gidaran. Nah, lalu menentukan center dari cluster Cummins. Ini adalah hasil Cumminsnya. Nih, ini komedian, ini Cummins. Lalu menentukan center sudah. Belum ya guys ya, menentukan center dari cluster Cummins. Tadi kan komedian baru. Sekarang
Caranya Gidaran. Ya, ini adalah hasilnya. Center yellow, kita kasih nama yellow ya, centernya untuk center. Solnen. Selanjutnya melihat hasil rata-rata pada setiap cluster. Caranya untuk ke median terlebih dahulu. Yang pertama untuk caranya di D1 itu banding 4%, lalu muted cluster CL median dollar cluster edaran. Nah, lalu grup by cluster lalu summaris al min. Lalu yang kedua untuk kamin. Caranya DD1 4 lalu muted ya mungkin no ale mute kamins ya mungkin dollar cluster. Muted sudah berhasil, lalu grup by yang terakhir summaris al
min. Nah, oke. Berikut ini adalah penjelasan saya tentang apa ya, Comedian clustering. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.